Salabe, Berimba Kareba Komiu, mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 penumpang perahu terbalik di Morowali akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Polresta Palu meringkus komplotan pencuri motor dan pembobol toko. Tenaga honorer membangun sekolah alam di Sigi dengan modal sendiri. Tiga penumpang perahu terbalik di perairan Tabo, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, akhirnya ditemukan Jumat pagi. Namun sayang, ketiga penumpang asal Sulawesi Tenggara bernama Hamka, Arman, dan Yahya Kurniawan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan 3 korban perahu terbalik setelah dilakukan pencarian selama 3 hari. Korban pertama ditemukan bernama Hamka pukul 7 pagi di perairan Tabo. 1 jam kemudian, tim gabungan menemukan jasad korban lainnya bernama Amran sekitar 15 meter tempat Hamka ditemukan. Jasad kedua korban ditemukan hampir 1 kilometer dari lokasi perahu terbalik. Tim SAR gabungan kembali mencari korban lainnya yang bernama Yahya Kurniawan. Sekitar 2 jam kemudian, upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil, dan jasad Yahya berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ketiga korban kemudian dievakuasi dan dibawa menuju klinik PT IMIP dengan menggunakan mobil ambulans. Koordinator Tim SAR Morowali, Ciswanto Syarif, mengatakan, penemuan 3 penumpang perahu terbalik tersebut setelah pencarian memasuki hari ketiga. Kini, ketiga jasad korban berada di klinik PT IMIP dan menunggu pihak keluarganya dari Sulawesi Tenggara. Perkembangan situasi lapangan, pencarian terhadap 3 korban perahu terbalik di perairan Tabo, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Pada pukul 7.10, tim SAR gabungan menemukan 1 orang korban bernama Hamka. Kemudian 1 jam kemudian, yaitu pada pukul 8.05, tim gabungan berhasil menemukan korban kedua yang bernama Arman. Selanjutnya, berselang 2 jam kemudian, korban ketiga berhasil ditemukan, yaitu saudara Yahya. Ketiga korban berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian dievakuasi selanjutnya dibawa ke klinik PT IMIP. Nasib malang yang menimpa ketiga warga asal Sulawesi Tenggara ini bermula ketika tengah mencari ikan bersama 2 rekannya di perairan Tabo, Kecamatan Bahodopi beberapa hari lalu. Saat tengah melaut, perahu yang ditumpangi dihantam badai hingga akhirnya tenggelam. 2 penumpang perahu berhasil selamat, namun 3 orang lainnya hilang hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa lagi. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Polresta Palu kembali meringkus 5 pelaku tindak pidana pencurian di Palu. 3 diantaranya merupakan komplotan pencurian kendaraan bermotor, sedangkan 2 lainnya pelaku pembobolan toko telepon genggam. Kelima pelaku pencurian diringkus di tempat berbeda. 3 pelaku yakni MR, MF, dan R, warga Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, diringkus lebih dulu usai mencuri 2 unit sepeda motor. Kepada polisi, mereka mengaku beraksi di 2 tempat berbeda, yakni Jalan Basuki Rahmat, Lorong Saleko, dan Jalan Batu Bata Indah, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Ketiga pelaku dibekuk tim Jatanras Polresta Palu saat berada di rumahnya masing-masing. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor. Mereka langsung digelandang ke Mapolresta Palu. Sementara itu, 2 pelaku lainnya masing-masing RA dan A ditangkap polisi karena terlibat dalam kasus pembobolan toko telepon genggam yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kota Palu. Kedua pelaku dibekuk saat berada di rumahnya.
Polisi mengamankan barang bukti sebanyak 8 handphone berbagai merek yang disembunyikan di saku celana dalam kamar. Usai dibawa ke Mapolresta Palu, mereka mengaku telah melancarkan aksinya tersebut pada awal Mei lalu. Untuk komitmen kami terhadap masyarakat Polresta Kota Palu, kami selalu melakukan yang terbaik, apalagi dalam menanggapi laporan dari masyarakat. Kami pasti selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik. Kemudian saya himbau juga kepada masyarakat Kota Palu, apabila menemukan kejahatan kecil apapun, itu silakan dilaporkan ke satuan polisi terdekat, Polsek, Polres, dan Polda. Kami pasti selalu terbuka dan siap membantu. Saat ini, kelima pelaku tersebut diamankan di Mapolresta Palu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Donggala untuk menjadi daerah yang aman dan tertib nampaknya masih sulit terwujud. Apalagi urusan menertibkan hewan ternak saja sulit dilakukan. Jika terus dibiarkan, akan mengganggu keamanan dan keselamatan pengendara. Sapi berkeliaran di jalan raya sudah menjadi pemandangan setiap hari di Kabupaten Donggala. Keberadaan hewan ternak ini cukup mengganggu keamanan pengendara yang melintas, khususnya di jalur Trans Sulawesi. Apalagi, terkadang sapi-sapi ini bergerombol dan tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Hal ini yang menjadi penyebab banyak pengendara, baik motor maupun mobil yang mengalami kecelakaan. Ridwan, salah seorang pengendara motor, mengaku prihatin dengan banyaknya sapi yang dibiarkan berkeliaran di jalan raya. Ia meminta pemerintah daerah memberikan edukasi kepada pemilik sapi agar mengandangkan hewan ternaknya. Saya bisa dibuatkan kandang supaya tidak membahayakan bagi pengendara. Apabila pengendara lewat sapi tiba-tiba menyeberang, menyebabkan pengendara kecelakaan yang merugikan pengendara dan yang punya sapi, Pak. Hal yang sama disampaikan pengendara motor lainnya, Ari, yang menilai keberadaan sapi yang berkeliaran di jalan sangatlah membahayakan pengendara. Apalagi sapi tersebut berkeliaran tidak hanya di siang hari, tapi juga malam hari. Untuk tanggapan saya, mungkin untuk sapi berkeliaran di jalan itu mungkin sangat membahayakan sih untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Masalahnya mungkin di sini kadang kalau malam gelap, tidak ada lampu jalan, terus kadang udah dilihat sapi di jalan itu mungkin tiba-tiba langsung muncul. Keluhan para pengendara tersebut cukup beralasan. Apalagi sudah cukup banyak korban jiwa akibat kecelakaan yang dipicu sapi berkeliaran di jalan. Padahal pemerintah Kabupaten Donggala sebenarnya sudah punya payung hukum untuk melakukan penindakan. Sayangnya peraturan daerah nomor 14 tahun 2010 tidak ditegakkan dengan baik. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Andi Mardia, remaja asal Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, tak kuasa menahan haru dan bahagia. Betapa tidak, impian untuk menunaikan ibadah haji akhirnya terwujud tahun ini. Gadis kelahiran Kota Palu, 27 Januari 2006 ini tercatat sebagai jemaah haji termuda Sulawesi Tengah. Lebih berbahagia lagi karena Andi Mardia akan naik haji bersama kedua orang tuanya. Meski ia harus menunggu selama 8 tahun hingga akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Andi Mardia baru saja menamatkan studinya di Madrasah Aliyah Al-Khairat Palu. Ya, bersyukur saja bisa berangkat, yang paling muda setelah tamat sekolah bisa berangkat sama orang tua. Sebelumnya, Andi Mardia mendaftar menjadi calon jemaah haji pada tahun 2018 lalu. Sedangkan kedua orang tuanya mendaftar pada tahun 2012. Mardia terbantu oleh program penggabungan sehingga berangkat lebih cepat dan bersama kedua orang tuanya yang harus menunggu selama 12 tahun.
Keberangkatan Mardia tak lepas dari niat dan doa kedua orang tuanya. Ayah Andi Mardia, Andi Sulungkau, mengaku bisa naik haji tahun ini berkat hasil tabungan berdagang kain dan jual beli motor bekas. Insya Allah sekeluarga berangkatnya dengan menabung dulu dari 2012. Tapi kalau saya dulu memang mendaftar, tapi anakku dari 3 hari lahir saya bukakan rekening. Pas umur 12 tahun dapat porsi. Pas ini apalagi namanya keluar nama aku, alhamdulillah 2 bulan setelah itu ada penggabungan mahram, jadi bisa saya tarik begitu, Pak. Andi Mardia dan kedua orang tuanya telah mempersiapkan fisik dan mengecek kesehatannya. Sesuai jadwal, mereka akan masuk asrama haji Sulawesi Tengah pada 24 Mei 2024 mendatang dan masuk kloter BPN 9 Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.